Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain. Amin. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini. Amin. Khiyarus syarti wa lahuma ay al-mutabayi'aini wa kadha li ahadihima idha wafaqahu al-akharu ay yashtarita al-khiyara fi anwa'il bai'i ila thalathati ayyamin wa tuhsabu minal aqdi la minat tafarruqi falau zada al-khiyaru ala thalathati batal al-aqdu walau kana al-mabi'u mimma yafsudu fil muddati al-mushtaratati batal al-aqdu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Walahuma, dan itu tetap bagi keduanya, yakni ay al-mutabayi'aini, yakni penjual dan pembeli. Wa kadza li ahadihima, dan demikian juga li ahadihima untuk satu dari keduanya, yakni al-mutabayyi'ain, idza wafaqahu al-akharu, apabila setuju al-akharu, jadi khiyar kepada dia setuju dengan akadnya, al-akharu yang lain, an yashtarita al-khiyara, bahwa memberikan syarat siapa keduanya, al-mutabayyi'ain, al-khiyara akan masa untuk memilih, fi anwa'il bai'i, pada macam-macam jual beli, ila salasati ayyamin, kepada 3 hari. Wa tuhsabu, dan dihitung, apa yang dihitung 3 hari, salah satu ayyam, minal aqdi, dari akadnya, la minat tafarruqi, tidak dari berpisahnya pembeli dan penjual. Falau zadal khiyaru ala salasati, maka seandainya zada bertambah apa al khiyaru, masa untuk memilih, ala salasati, atas dari 3 hari, salasati ayam, yakni batala al-aqdu, niscaya batallah itu akadnya. Walau kana al-mabi'u mimma yafsudu fil muddatil mushtaratati batal al-aqdu. Walau kana, dan jikalau ada apa al-mabi'u, barang yang dijual, itu mimma yafsudu, dari sesuatu yafsudu yang rusak, fil muddati, pada masa al-mushtaratati, masa yang telah dijadikan syarat, batal al-aqdu, niscaya batallah akadnya. Jadi setelah kita pertemuan sebelumnya ada namanya khiyar majlis, sekarang kita akan belajar tentang khiyar syarat. Jadi yang masyhur itu khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib. Nah ini yang pertama kita sudah pelajarin. Jadi selagi masih ada di majlis, di tempat terjadi akad jual beli, maka masih ada proses untuk boleh melanjutkan pembeliannya atau membatalkan, selagi dia belum keluar dari tempat itu. Kalau udah keluar dari tokonya, maka dia tidak lagi berlaku khiyar majlis. Jadi tapi kalau masih ada di khiyar majlis, boleh pembeli membatalkan, penjual juga membatalkan, boleh, selagi masih ada di majlis. Misalkan pembeli udah dia bayar, dia beli misalkan satu barang gitu, satu barang misalkan bantal gitu, bantal dia beli, kemudian dia masih ada di majlis, udah terjadi itu akad, tapi masih ada di majlis, dia ngelihat sesuatu yang lebih bagus lagi atau yang lebih membutuhkan, dia batalin ini boleh, karena masih ada di majlis. Dia tinggal membeli, dan penjual nggak boleh marah karena masih di majlis itu, dia mau ganti yang lain. Atau kebalikannya, penjual sudah menerima pembayaran, tapi begitu dia tahu masih di majlis bahwa ternyata barang ini adalah barang yang dia
harusnya tidak jual, atau sudah ada yang mesan, atau dia meniatkan sesuatu dia nggak mau jual aja, tapi udah terjadi akad, maka dia boleh membatalkan, maaf saya tidak jadi menjual ini. Nah itu selagi masih di majlis boleh, tapi kalau udah keluar pembeli maka dia tidak boleh membatalkannya. Atau pembeli udah keluar, penjualnya tidak boleh membatalkan. Dia udah keluar kemudian diparanin ke rumahnya, ini nggak jadi dijual, nggak boleh, karena sudah khiyar majlisnya sudah gugur. Itu yang mengulas pertemuan sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang khiyar syarat. Ini penting karena memang jamaah sekalian berbahagia, ini masalah jual beli. Kalau kita ngelihat di dalam Al-Quran itu emang ada peringatannya khusus. Itu dalam surat Al-Mutaffifin itu bercerita tentang penjual dan pembeli yang berkaitan cuma untuk takaran dan timbangan, yang jualnya pakai bentuk takaran dan timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Wah, nggak kira-kira nih ancaman. Cilakalah mereka orang-orang yang berlaku curang dalam menakar maupun menimbang. Menimbang timbangan minyak atau gula kan kita suka ketemu, bahkan di filmin ada orang-orang yang mereka saking mau ngambil untung ditaruh sesuatu pemberat pada saat dia menimbang. Atau orang yang berlaku curang pada saat dia menakar. Kalau tukang beras itu ada oknum-oknumnya yang memang tidak tahu agama, demi untuk mendapatkan keuntungan bawahnya dibikin cedok. Atau dia giliran dia nggak dientrokin lagi, jadi cuman di pedal beras itu kan nggak beraturan. Artinya ini diingetin oleh Allah, hati-hati, potensi untuk berlaku curang bisa terjadi kepada pembeli, bisa terjadi kepada penjual. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia minta untuk ditakar, dia beli sebagai pembeli, dia minta supaya sempurnakan tuh takarannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau giliran dia yang menakar, dia yang menimbang, artinya dia sebagai penjual, yukhsirun, dia ngurangin. Nggak bisa kita bantah ya akhi, karena Al-Quran yang bercerita. Ini terjadi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah dia tidak mengira bahwa pada waktunya mereka akan dibangkitkan? Liyaumin 'adzim, hari yang begitu besar, yang begitu berat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari berdirinya manusia di hadapan Allah, dihisab semuanya. Artinya jual beli ini menjadi perhatian khusus di dalam Al-Quran karena sangat rentan untuk seseorang melakukan kecurangan-kecurangan. Sampai Nabi memberikan ancaman, laisa minna man ghasyana. Tidak termasuk kami, golongan kami, orang yang berlaku curang atau menipu daripada umat Nabi Muhammad SAW. Artinya ini warning keras jamaah. Makanya kita perlu ngaji ini supaya kita menjadi pembeli yang tidak curang, penjual yang tidak curang. Nah maka diaturlah dalam fikih ada yang namanya dengan khiyar majlis. Ente jadi penjual jangan marah kalau masih pembatalnya itu di majlis. Ini orang ngeledek banget, dia nggak jadi, hatta dia pulang nggak jadi beli, dia batalin selagi masih di majlis, itu nggak ada masalah, karena masih ada di majlis. Atau kebalikannya, penjual yang dia kemudian sudah menjual tapi masih ada di majlis, dua-duanya masih ada di situ, kemudian dia batalin, karena khiyar itu adalah sebuah rentang waktu yang disiapkan untuk penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual belinya. Nah itu khiyar majlis. Nah sekarang yang kita bahas adalah khiyar syarat. Begitupun dengan khiyar syarat bagi penjual dan pembeli, dan ini juga berlaku untuk satu dari keduanya. Bila kemudian setuju untuk akad dan yang lainnya, maka dia memberikan syarat khiyar syarat fi anwa'il bai' ila thalathati ayyam, batasnya 3 hari.
Itu khiyar syaratnya. Tapi kata musannif, wa tuhsabu minal aqdi la minat tafarruqi. Diatur lagi, 3 harinya itu dihitungnya kapan? Dihitungnya wa tuhsabu, dan dihitung apa? Salah satu ayyam minal aqdi, dari sejak akad, la minat tafarruqi. Begitu detail fikih. Dihitungnya waktu akad. Terjadilah jual beli dengan syarat, nih kalau ada apa-apa 3 hari ini kemudian saya nggak cocok, selagi dia masih 3 hari dengan syarat itu, dia dipulangin. Nah, namanya khiyar syarat. Atau sesuatu yang kemudian begitu pulang ternyata di rumah bininya uring-uringan nggak setuju dengan belian ini, pokoknya yang menjadikan tidak jadi beli di masa 3 hari itu, maka itu namanya khiyar syarat. Tapi dihitungnya saat setelah akad. Begitu jual beli terjadi, maka dihitungnya dari situ. Karena mencegah kemungkinan begini, ada orang yang begitu beli kemudian dia lama ngobrol di situ, atau diajak jalan sama penjualnya karena dekat. Nah, dihitungnya bukan saat dia berpisah, tapi saat dia sudah terjadi akad. Apalagi habis dia beli karena pembelinya dari luar kota misalkan, kemudian dia beli sesuatu dengan khiyar syarat 3 hari, kemudian dia nginep dulu di rumah karena besok baru balik naik kereta, atau dia kecapean harus istirahat. Itu dihitungnya bukan pada saat dia keluar atau berpisah, tapi saat akad. Berarti kan udah kepake sehari, tinggal 2 hari lagi. Nah, itu yang disebut dengan khiyar syarat. Wa tuhsabu minal aqdi la minat tafarruqi. Falau zadal khiyaru ala thalathati batalal aqdu. Maka seandainya zada bertambah apa al khiyaru, masa untuk memilihnya, jadi beli atau tidaknya, ala thalathati, di atas 3 hari, batala al aqdu, niscaya batallah akadnya. Jadi udah nggak terjadi lagi tuh, karena sudah lebih dari 3 hari ente kudu beli, nggak bisa dipulangin karena batasnya adalah 3 hari. Kasus selanjutnya, walau kanal mabi'u mimma yafsudu fil muddatil mushtaratati batalal aqdu. Walau kana, dan seandainya adalah apa al mabi'u, barang yang dijual, objek yang dijual itu, mimma yafsudu, dari barang, dari sesuatu, yafsudu yang menjadi rusak, fil muddati, pada masa al mushtaratati, yang telah disepakati menjadikan syarat, khiyar syarat, batola al aqdu, niscaya batalah akadnya. Jadi di hari kedua ternyata barangnya itu rusak, bukan karena memang disengaja rusak, memang barangnya ternyata tidak sesuai. Kan ada nih dalam 1 hari bisa beli motor masih enak, begitu hari kedua baru kelihatan tuh penyakitnya begitu diajak jalan. Kan berarti memang sudah asalnya rusak. Maka dia misalkan kembalikan boleh, karena akadnya menjadi batal. Akadnya menjadi batal. Makanya ada seorang ulama ahli fikih, dan ini di masa tabi'in, namanya Rabi'ah bin Abdurrahman. Itu sampai penjual, karena dia penjual, begitu menceritakan secara detail tentang barang yang dia punya, padahal pembeli nggak tahu. Ini jarang Pak ketemu. Jadi malah dia memberitahukan bahwa barang yang kau beli ini ada cacatnya. Kata pembeli, enggak ada, saya enggak melihatnya. Aku yang lebih tahu, ini barang ini ada cacatnya. Terkenal dengan orang yang jujur. Walaupun beliau adalah seorang ulama besar, tapi berdagang juga. Karena memang berdagang itu adalah salah satu ibadah. Dan orang-orang yang memenuhi urusan rumah tangganya dengan dia berdagang atau berniaga apapun, dia sedang berjihad di jalan Allah, selagi yang ditempuh adalah yang barang yang halal atau sesuatu yang halal. Ini bahayanya kalau sampai dia berlaku curang, padahal ada barang yang dijual. Lain hal dengan Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab bahkan begitu mempunyai kemilau hati yang luar biasa. Satu waktu beliau jual sepetak dari tanah yang dia punya, dijual.
Begitu dia jual, dalam waktu beberapa hari, nih pembeli dia menggali di tanah yang dia udah beli, ternyata dia menemukan satu bongkah emas atau barang yang begitu berharga dari emas. Kata yang beli, dia pulangin nih kepada Sa'id bin Musayyab, aku membeli tanahmu, tidak membeli emas yang ada di dalam tanahmu. Wah, kayak begitu jujur ya. Kalau kita mah udah kita tenggak langsung, emang lagi gua tunggu-tunggu. Kadang-kadang kita beli tanah buru-buru, yang kita gali sepiteng kali aja ada harta karun gitu. Tapi emang itu ada, karena memang ada kekayaan yang min haitsu la yahtasib, yang boleh jadi Allah berikan kepada seseorang. Nah, dia dipulangin ke Sa'id bin Musayyab. Kata Sa'id bin Musayyab, aku menjual tanah itu beserta semua yang ada di dalamnya. Nggak diterima. Jadi yang pembeli ini maksa mau mulangin, yang penjual maksa buat nolak. Waduh, ini mau pemandangan kayak begini kagak ada. Yang ada meteran dibikin curang kalau beli tanah. Ini tanah batasnya segini, dihitungnya lebih. Kadang-kadang, nah ini banyak Pak. Waliyadzubillah, hati-hati. Walaupun itu sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang yang menjualnya, tapi bukankah Tuhan engkau, Tuhan kita semua mengetahuinya? Nggak ngeri nanti masuk kepada ayat yang tadi, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yang berlaku curang, menakar ataupun menimbang atau sesuatu jual beli yang dilakukan dengan curang. Dan apakah kau kira bahwa tidak akan dimintakan pertanggungjawaban? Waliyadzubillah. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, kita ngaji fikih ini bukan sekedar kita mengetahui macam-macam dari khiyar, tapi kita disuruh introspeksi dengan kajian fikih ini. Betapa agama kita menjadikan sesuatu yang kita lakukan dalam jual beli steril dari perkara yang akan mencilakakan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Nah, cuma kalau kita bayangin, ini yang berlaku curang, dia jual sesuatu kemudian tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, itu kena pasal. Menimbang, menakar, kan tetap ditimbang, dia ngambillah berapa on, itu kan terjadi Pak. Segitunya diancam di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan pejabat-pejabat, oknum-oknum yang dia bahkan merampok duit rakyat? Kayak apa nantinya dia akan disiksa? Makanya mereka disiksa sebelum matinya, dibikin kagak tenang. Nggak main-main Pak, bukan 1 on 2 on, bukan 10.000 20.000, miliaran, triliunan. Tuh kalau nggak punya bekal agama, kalau nggak takut sama Allah kayak begitu, lebih ganas lagi. Kalau orang menakar, ada barang yang dia jual, cuma dia nggak amanah, dia kurangin yang harusnya 1 liter, nggak nyampe 1 liter, ditimbang nggak sampai 1 kilo, tapi segitunya diancam di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan dia yang semata-mata bukan 1-2 orang, banyak rakyat Indonesia yang kelaparan karena nggak tanggung-tanggung sekali mereka makan miliaran, triliunan. Wah, mereka bisa lolos dari rakyat Indonesia, kita nggak bisa apa-apa karena mereka yang punya jabatan, mereka yang punya kuasa. Tapi pertanyaannya, apakah kau bisa menghindar dari pengetahuan Allah? Ingetin pada saat engkau nanti dibangkitkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Bagaimana nanti kita ngebayangin saat berdiri di hadapan Allah dari lantaran banyak hak orang yang kita ambil. Allahumma fir lana dzunubana. Nggak bisa berkutik pada saat itu. Mau ngomong apa kita saat nanti Allah buka semuanya? Makanya kalau ada orang yang kemudian berebut untuk menjadi pejabat, mereka sebenarnya sedang berada di persimpangan. Kau bisa akan mendapatkan banyak pahala, atau justru kau akan mendapatkan banyak dosa. Dan biasanya kalau orang sudah punya jabatan, mereka akan menjadi orang yang tidak peduli. Dia akan menggunakan banyak kewenangan yang dia punya
yang bahkan berpotensi menzolimi rakyatnya. Sampai sekarang Pak, kita belum ketemu pemimpin yang sayang sama rakyatnya. Belum ketemu. Diseksa habis-habisan kita dengan barang-barang yang terus naik. Sementara mereka begitu nyaman dengan korupsi miliaran. Ya akhi, bagaimana minyak di Republik ini satu waktu pernah hilang dari peredaran? Minyak. Dan ini adalah oknum-oknum. Kita tidak bisa mengeneralisir bahwa semuanya begitu, tetapi fakta yang bisa melakukan adalah mereka. Saya cuma ingin mengajak kepada kita, nih dagang sampai segini diaturnya. Di dalam Al-Quran diingetin, yang masih ada barang yang dikasih cuman nggak sesuai, hukumannya nggak kira-kira. Bagaimana dengan mereka yang menghirup darah rakyatnya? Ya Allah, kita ngelihat sampai saudara-saudara kita begitu banyak pemuda-pemuda mahasiswa yang mereka luka-luka, mereka ingin memperjuangkan tentang keadilan di negeri ini. Sedih kita sampai kayak begitu. Belum ketemu pemimpin yang dia sayang sama rakyatnya. Sayangnya giliran pemilihan doang, giliran mau pengen suara doang. Tapi begitu mereka sudah terpilih, mereka menjadi orang-orang yang seakan-akan lupa dengan tanggung jawab dan amanah. Oh, saya perlu sampaikan karena ini babnya. Nih dagang sampai kayak begini diatur. Hati-hati kau mengambil hak dari pembeli atau engkau berlaku curang kepada penjual. Itu khiyar syarat. Yang selanjutnya, wa idza wujida bil mabi'i aibun mawjudun qabla al qabdi tanqusu bihil qimatu awil ainu naqsan yafutu bihi gharadun sahihun wa kana al ghalibu fi jinsi dzalikal mabi'i adama dzalikal aibi kazina raqiqin wa sariqatihi wa ibaqihi falil mushtari radduhu ay al mabi'. Ini khiyar aib. Wa idza wujida, dan apabila didapati, bil mabi'i, dengan barang yang dijual. Mabi barang yang dijual, produknya yang dijadikan jual beli. Apa yang didapati? Aibun maujudun qoblal qabdi, cacat maujudun yang ada qoblal qabdi, sebelum diterima penyerahan. Jadi barangnya ternyata ada cacatnya yang itu belum diterima oleh, maksudnya cacatnya itu terjadi sebelum diterima oleh pembeli. Misalkan dia beli sesuatu, kulkas misalkan, tapi kemudian dia ada yang sampai rumah kulkasnya udah rusak, kan belum dipakai. Dia bilang, bagaimana nih kalau ada barang yang rusak? Namanya khiyar aib. Kalau ada barang yang rusak atau cacat tidak sesuai aslinya, maka itu disampaikan di sini, dia boleh nanti dikembalikan. Tanqusu bihil qimatu, menjadi berkurang bihi dengan aibun maujudun qablal qabdi. Apa al qimatu? Harganya kan pasti berkurang kalau ada rusaknya. Awil ainu naqson yafutu bihi, atau barang yang dia kurang, yafutu bihi, yang luput dengan aib itu, gharadun sahihun, apa tujuan yang baik dari jual beli, wa kanal ghalibu fi jinsi dzalikal mabi'i adama dzalikal aibi, dan adalah al ghalibu kebiasaannya, fi jinsi dzalikal mabi'i, pada jenis itu barang yang dijual beli, adama dzalikal aibi, tidak, ketiadaan itu aib. Jadi waktu belinya nggak ada, dia nggak dapetin tuh ada aibnya, ada cacatnya. Yang di sini dicontohkan kazina raqiqin, seperti zinanya budak, wasariqatihi, dan menyolongnya, mencurinya budak, wa ibaqihi, dan larinya budak. Kalau dulu kan masih ada zaman budak, waktu dia beli kan dia kagak tahu kalau ini budaknya ternyata adalah seorang budak yang suka berzina, seorang budak yang suka nyolong, seorang budak yang dia lari kabur, suka lari dari majikan. Begitu dia beli,
Ini contohnya dalam fikih disampaikan ini dalam kitab ini. Padahal bisa aja contohnya apapun bisa. Kayak misalnya motor atau apaan gitu yang tadi saya sampaikan bisa aja. Tapi dalam kitab ini dia nggak tahu. Begitu 1 minggu di rumah ternyata nih barang dia banyak yang hilang. Kan artinya dia punya potensi kecenderungan untuk ngambil milik orang lain telah ada sebelum terjadi dia dibeli. Udah ada itu bakatnya, dia udah punya atau dia punya kebiasaan itu. Maka fadil mushtari radduhu, bagi pembeli itu dia boleh untuk mengembalikannya. Itu namanya khiyar aib ay al mabi'i. Jadi barang yang dibeli itu boleh dia pulangin, khiyar aib. Kalau dengan kita tuh biasanya dengan ada garansi gitu ya. Kalau kita garansi, ini barang ini kalau misalnya seminggu gak rusak dengan normal dihidupin gitu, terus bukan karena inian kita, maka itu ada kartu garansinya. Nah itu diterjemahkannya dengan garansi, karena itu buat menjamin pembeli dari penjual bahwa barang yang dia jual ini tidak ada cacatnya, ada kartu garansinya. Karena kita nggak tahu sekarang casingnya cakep, tapi kita nggak tahu dalemannya, kita nggak tahu mesinnya. Kayak beli handphone misalkan, mana tahu kita barang ini ori atau tidak? Hanya orang-orang tertentu yang punya keahlian itu. Maka mereka begitu tahu banyak oknum yang melakukan itu, maka penjual meyakinkan kepada pembeli dengan ada istilah garansi. Ini kalau misalnya 1 tahun udah rusak, padahal di sini disampaikan wa kanal ghalibu fi jinsi dzalikal mabi' ada madzalikal aib. Seharusnya kalau itu ori dalam waktu 1 tahun nggak rusak, kalau emang nggak kena air atau apa, dia normal, maka adanya garansi. Nah itu sebagai ejawantah dari diantaranya adalah khiyar aib. Kalau misalnya dia tidak ada cacat di situ, pulangin, biasanya begitu kan, atau diganti sama yang lain, atau dikurangin harganya. Oh begitu sampai rumah ternyata kulkasnya baret-baret, berarti kan dari pengirimannya, dan boleh jadi pada proses pengirimannya, maka dia boleh dengan mengurangi harganya, atau dia boleh dipulangin. Nah nanti itu sesuai dengan kesepakatan. Naam, wala yajuzu bai'u samarati al-munfaridati anis syajarati mutlaqan. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Bai'u samarati, menjual buah-buahan al-munfaridati anis syajarati, sendiri daripada pohonnya, buahnya doang yang dijual, mutlaqan, secara mutlak. Ai an syartil qat'i, yakni dari syarat untuk memetik, illa, kecuali ba'da budui ay zuhuri solahiha, kecuali setelah tampak apa bagusnya itu buah. Jadi kalau beli buah yang masih pentil, yang dia masih hijau kayak rambutan gitu, masih kecil-kecil masih hijau, terus dibeli, nggak boleh, nggak boleh. Kecuali illa ba'da budui zuhuri solahiha, kecuali udah tampak dia emang mateng ya. Kalau buahnya merah, udah merah, nah itu boleh. Kalau masih hijau nggak boleh. Illa ba'da budui ay zuhuri solahiha wa huwa, dan bermula budui solahiha, artinya tanda bahwa nampak udah bagusnya, fima la yatalawwanu, pada sesuatu yang tidak berwarna, itu intihau haliha ila ma yuqsadu minha ghaliban, adalah puncaknya keadaannya. Jadi udah tuanya itu buah, ila ma yuqsadu, kepada sesuatu yang dimaksudkan minha, dari buah, ghaliban, secara kebiasaan. Artinya ada kan, kalau rambutan gampang nandain kalau matang berubah warnanya. Nah ini ada yang tampak dia punya matang, yaitu tidak layak lawan, maka itu dia akan kelihatan intihau haliha ila ma yuqsadu minha ghaliban. Jadi pada tahu dah, ini kalau yang ini nih
Contohnya di sini kahalawati kosobin, seperti manisnya tebu, wa humudatir rumman, dan asamnya delima, walini tinin, dan empuknya buah tin. Nah, jadi kelihatan dari situ matangnya. Kalau nggak berwarna. Tapi kalau yang berwarna nanti wafima yatalawanu. Kita dengarkan dulu kumandang adzan isyanya. Dia berwarna atau berubah nanti warnanya, bi'ayyakhudha, dengan bahwa menjadikan apa mayatalawwan fi humratin au saudain, pada merah atau sawadin atau hitam, au sufratin atau kuning, dia berubah warnanya jadi tanda kalau itu udah matang. Buduwi ai zuhuri solahiha, berarti udah berubah warnanya, gampang nandainnya. Kalau nabi seperti anggur, wal ijasi, dan buah juwet, dia kalau udah hitam matang berarti dia. Wal balai, dan seperti kurma yang merah. Amma qabla buduwi solahi, adapun sebelum buduwi solahi, tampak dia matangnya, bagusnya itu buah, fala yasihu bai'uha mutlaqan, maka tidak sah apa menjualnya, bai'uha mutlaqan, secara mutlak, haram, nggak boleh. Kalau misalnya belum tampak daripada bakalan dia matangnya. Kalau yang tidak berwarna, maka dia akan menjadi disebutkan dia akan tampak kahalawati kosobin, manisnya tebu. Udah manis berarti udah matang. Karena dia nggak berubah warnanya. Fala yasihu bai'uha mutlaqan la min sahibi syajarati, tidak dari pemilik pohonan, dia nggak boleh menjualnya. Wala min ghairihi, dan tidak juga dari selainnya, illa bi syartil qat'i, kecuali dengan syarat dia potong, dia petik. Kalau dia beli misalnya mangga muda masih kecil, tapi dia emang butuh itu, dipetik langsung boleh. Kalau itu bi syartil qat'i, emang belinya muda. Tapi kalau dia beli itu ditungguin nanti sampai matangnya, nggak boleh, karena dia belum tampak daripada berubahnya. Kecuali nanti ada penjelasan di sini, kalau udah kayak rambutan dia kan bakalan merah, kalau udah kuning dia kan lebih dekat ke matangnya. Nah, nanti malah ada tugas buat yang jual ngerawatin tuh pohon. Nah, nanti disampaikan di sini. Sawaun jaratil adatu biqat'is samarati amla, sama saja itu berlaku al-adah, kebiasaan, biqat'is samarati amla, dengan memetik itu buah atau tidak. Jadi dia mau, seharusnya kan kalau masih muda sayang kalau dipetik, tapi kalau dia mau beli syaratnya kudu dipetik. Itu boleh, emang belinya masih muda. Kalau kita suka di Mekah tuh korma muda kita beli, emang korma muda dibeli boleh. Tapi kalau dibeli pada saat dia muda, kemudian diantepin sampai dia nanti berbuah banyak, itu yang kagak boleh. Kalau dia beli dalam keadaan muda itu nggak ada masalah. Walau quti'at syajaratun 'alaiha samaratun jaza bai'uha bila syarti qat'iha. Ini ada kasus selanjutnya. Dan seandainya ditebang, apa yang ditebang? Syajaratun, pohon ditebang, pohon mangga misalnya. 'Alaiha samaratun, itu pohon yang udah ditebang banyak buahnya. 'Alaiha samaratun, itu tetap atas pohon, samaratun bermula buahnya. Jaza bai'uha. Kalau itu kasusnya beda, boleh dia menjualnya karena pohonnya udah ditebang. Emang nggak jadi nambah banyak atau jadi gagal. Kan yang dia khawatirkan beli yang masih muda itu, kalau dia ternyata tumbuhnya cakep membuat yang ngejual rada nyesel. Seandainya pohon buahnya itu banyak yang rontok membuat pembelinya jadi nyesel. Nah, itu yang dihindari dalam jual beli. Tapi kalau walau quti'at syajaratun 'alaiha samaratun, pohon mangga ditebang, terus pohonnya buahnya banyak, kan dia masih nempel tuh di situ. Itu maka tidak perlu syarat untuk dipetik. Jaza bai'uha bila syarti qat'iha.
itu boleh dijual, boleh dia dijual itu buah dengan tanpa syarat dipetik. Tadi kan kalau yang masih hijau dia nempel di pohon, masih ada di pohon, ente boleh beli tapi kudu langsung petik karena belum tampak dia yang matangnya. Tapi kalau misalnya dia muda, pohonnya ditebang, maka di dahannya banyak buahnya itu boleh dibeli bila syarti qatiha, walaupun ente kagak petik tuh. Jadi boleh. Kalau udah pohonnya udah rubuh, kagak bakal lagi dia akan jadi nambah banyak atau jadi ini, pasti dipetik. Wala yajuzu bai'u zar'il akhdari fil ardi illa bi syarti qatiha aw qal'iha. Wala yajuzu, dan tidak boleh bai'u zar'i, menjual tanaman al akhdari yang hijau, fil ardi di bumi, illa bi syarti qatiha, kecuali dengan syarat memetiknya aw qal'iha atau mencabutnya. Jadi bedanya zar'un dengan syajarun. Kalau zar'un dia pohon-pohonan yang dia nggak ada batangnya. Kalau syajarun dia ada batangnya. Nah seperti kayak misalnya kangkung, tomat, dia nggak, maksudnya nggak tinggi, dia langsung buah. Nah itu yang singkong. Maka dia tidak boleh menjual yang masih hijau, yang dia ada tumbuh di bumi, kecuali langsung dengan syarat dia petik atau dia cabut. Fa in bi'a az-zar'u ma'al ardi aw munfaridan anha lakin ba'da ishtidadil habi jaza bila syartin. Maka jika dijual, apa yang dijual az-zar'u ma'al ardi, ini mah dijual tanaman beserta dengan tanahnya, tanahnya dijual. Aw munfaridan anha, atau cuma zar'unya doang sendirian, anha dari bumi, tanamannya doang. Lakin ba'da ishtidadil habbi, akan tetapi setelah matang dia, keras, al habbi itu biji, artinya sudah matang, itu jaza. Apaan yang bisa kangkung, kol atau apa tuh yang di tanaman-tanaman udah kelihatan emang matang, tua, maka jaza bila syartin, itu boleh dijual dengan tanpa syarat. Wa man ba'a samaran aw zar'an lam yabdu salahu. Nah ini kasus selanjutnya. Dan bermula siapa orang menjual buah aw zar'an atau tanaman lam yabdu salahu, yang tidak tampak baiknya, matangnya, tapi dia sudah mendekati matang nih. Kalau yang kasus ini lazimahu sakyuhu, maka haruslah menyiramnya siapa yang menjual itu, qadra ma tanmu bihi samaratu, seukuran menjadi tumbuh dengan siraman itu apa buahnya, wa taslamu anit talafi, dan selamat terjaga daripada kehancuran. Sawaun khallal ba'i'u, sama saja menyerahkan siapa penjual, bainal mushtari wal mabi'i, antara pembeli dan barang yang dibeli, aulam yukhalli, atau belum diserahkan. Jadi dia beli pohon rambutan, buahnya udah deket sama matang, kan belum waktu metik tapi udah deket sama matang, udah dibeli, kan itu boleh yang begitu, karena udah nggak berubah lagi. Kalau yang dari pentil dia bisa berubah gugur. Nah ini udah mau matang, metiknya dia mau ambil seminggu lagi dia baru mau panen, tapi dia udah dikasih, jual belinya sah. Nah maka orang yang jual itu dia bukan berarti selesai, dia kudu tanggung jawab nyiramin dan menjaga jangan sampai itu binasa, artinya ada yang ngambil. Karena terjadi Pak, saya punya jamaah di daerah Parung, dia itu durian udah cakep, udah gede-gede semuanya, udah diiketin sama dia, kan udah siap panen, udah tinggal jatuhnya doang. Kalau durian itu diikat karena supaya kegantung kalau jatuh. Nggak taunya besoknya ada yang manenin duluan, malam-malam habis tuh durian dia. Jadi penjual tuh harusnya jaga juga dia, wa taslamu anit talafi, walaupun dia panennya masih seminggu lagi. Wala yajuzu, dan tidak boleh bai'u ma fihi riba bijinsi rotban, menjual sesuatu yang di dalamnya ada riba dengan jenisnya rotban, basah, bisukuni to'i, dengan sukunnya to' al muhmalati, dengan tidak ada titik. Wa asyara bidzalika, dan telah mengisyaratkan siapa musannif
bidzalika dengan yang demikian itu ila annahu kepada bahwasanya yu'tabaru diibaratkan fi bai'ir ribawiyati halatul kamali pada menjual barang ribawiyah keadaan yang sempurna. Fala yasihu maka tidak sah masalan bai'u inabin bi inabin menjual anggur dengan anggur yang dia masih basah karena bisa ada nyusutnya. Thumma stathnal musannifu mimma sabaqa qawluhu illa labana, kemudian mengecualikan siapa musannif dari apa-apa yang terdahulu, yang contoh wala yajuzu bai'u ma fi riba illa laban, kecuali susu. Ai fa innahu yajuzu, maka sesungguhnya itu boleh ya. Jadi kalau jual beli susu boleh. Fa innahu yajuzu bai'u ba'dihi bi ba'di qabla tajbinihi, boleh menjual beli susu, beli dengan sebagiannya dan dengan sebagian susu sebelum dia jadi keju, sebelum diolah. Wa atlaqal musanniful labana, dan telah memutlakkan musannif membolehkannya al-labana susu. Fasyamilal haliba war ra'iba, maka meliputi al-haliba yang boleh itu yang mutlak, al-haliba susu yang cair, war ra'iba dan susu yang kental, wal makhidha dan susu yang bersih, wal hamidha dan susu yang asam, wal mi'yaru fil labani, dan ukuran pada susu al-kailu, jadi takaran, jadi takar, hatta yasiha bainur ra'ibi bil halibi kailan wa intafawata waznan, sehingga menjadi sah jual beli ar-raib susu yang kental bil halib dengan susu yang encer yang cair, kailan dengan takaran, wa intafawata waznan, kendati pun dia luput daripada timbangannya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi manfaat karena kita ngejar insyaallah selanjutnya faslun fi ahkamis salam. Ini menarik juga tentang as-salam, pesanan, karena banyak orang yang kemudian mengecewakan konsumen ya. Berarti mudah-mudahan ini jadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, sahil umurana, sahil umurana wa umura auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana, ya maulana, hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.